spion atau kaca depan mobil? Kenapa nih? Kenapa lagi nih? Baru pertama udah kuat-kuatan gitu, kebiasaan emang. Udah paling bener kan kenapa dia yang paling tua, kenapa yang paling dewasa, soalnya begitu. Baru Sama juga mau Dede mulai bukannya sendiri. apa dulu langsung aja kaca spion pakai kaca depan. Kenapa tuh kaca spion? Perkenalkan Cindy Hadi sang motivator. Cindy Teguh. Lanjut. Gue baru Oke. ngomong 4 kata. Iya, Kalian tuh juga banyak bagus. ya. Iya. Jawabannya nggak ada bahkan di situ. Mama Cindy. Ya. Apa tadi? Tadi apa, kaca spion atau kaca depan mobil? Aku Apa kalau lo dengar kalimat itu tuh nangkepnya apa? Buat apa? Buat pajangan. Ya enggak, kalau terserah. aku maksudnya lihat ke depan apa ke belakang gitu kan. Ya, Aku sih lihatnya dua-duanya, karena kadang di spion kan dari kaca penumpang nih tuh kadang kalau drivernya cakep ya gue Iya. Itu nggak kepikiran sih. Jadi itu maksudnya kalau kita nyetir Oh, mobil, tunggu. Berarti harus jelas Ci. Dari sisi penumpang apa dari sisi driver nih? Driver dong. Driver. Driver. Oke, oke. Tadi aku ini aja ya. Ya, karena kita seperti driver yang menjalani hidup kita sendiri. Right? Wih. Oh my god. No, gila parah banget gua Mama Dede. Ya. Jadi itu maksudnya tuh kalau kita nyetir kan biasanya kita pasti ngeliat kaca depan mobil dong. Betul. Lihat belakang juga sih yang kecil Lihat, itu, tapi buat nah. kalau supaya nggak nabrak. Lihat kanan Sesekali kiri lah ya. Lihat juga. kanan kiri juga. Kanan kiri ngeliatnya belakang juga, right? Hmm. Tapi itu tujuannya supaya kita tidak nabrak, tidak ya macam-macam lah ya. Berarti apa hubungannya sama podcast hari ini? Podcast pertama. Topiknya adalah apapun yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya menggambarkan diri kita sekarang. Jadi kita tuh melihat masa lalu gitu. sebagai pelajaran begitu Oke, saya. jadi kayak kalau bahasa Inggrisnya a past doesn't define you gitu. Sorry. Ya, Ya, sorry. Oke. A past doesn't define you tanpa muncratan. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu sebenarnya sih topik kali ini supaya lagi pandemi kayak gini juga kan. Jadi pengen kita sharing lah kira-kira apa sih yang membuat masa lalu itu menjadi diri kita sekarang gitu. Tapi in a fun way kali ya. Iya. Oke, kalau gitu sebagai yang paling sebagai yang paling Apa tua, gak malah gua? paling tua dan paling muda, Dimulai coba dari motivator Iya, kita hari coba lu ini. cerita ya. Karena waktu saya terbatas, sudah dipelototin namanya di belakang kamera kebetulan. Jadi intinya tuh saya mau cerita something new, mungkin belum semua banyak yang tahu mengenai, ada yang tahu sih kan PCOS? Tahu. Aku tahu. Polycystic ovarium syndrome. Yang ini nggak tahu kelihatan mukanya. Kok kamu kasih tahu? Pokoknya kalau yang lagi dengar di Spotify atau lagi nonton di YouTube, kalian carilah di Google PCOS atau Polycystic ovarium syndrome. Itu berawal 2015 aku divonis penyakit itu. Itu lagi 6 bulanan lah sebelum aku mempersiapkan pernikahan. Jadi intinya saat itu hampir aku Belum merit ya tahunnya. sebelum married. Terus yang dilakukan seperti drama Korea guys. Apa tuh? Aku manggil kok Kevin nih. Kevin adalah suami Cici. Saya, Oh iya, saya betul. saya pacaran sama dia dari 2009, jadi total 8 tahun. Wah, itu persiapan nikah, terus aku manggil dia, tujuannya adalah kayaknya gue tuh kena penyakit ini. Terus gue bilang kayak ini kita batalin pernikahan deh gitu, karena ya gue nggak susah nih akan memberikan keturunan ke kalian gitu. Oh, jadi PCOS tuh menyebabkan susah punya keturunan. Ya, sebenarnya beberapa dokter akan bilang lu nggak bisa punya anak, tapi beberapa dokter bilang susah punya anak. Jadi sebenarnya tergantung kalian bagaimana yang mana. Nah, Lalu? coba tebak reaksi Kevin apa pas aku ngomong itu. Kenapa? Gak apa-apa sih nih, sayang. I still love you, babe. Dia cuma meluk aku doang sih kebetulan. Dia nggak ngomong guys, dia nggak ngomong. Dia tapi tadi pertanyaan tebak Kevin dia ngomong apa? Reaksi Kevin. Reaksi. Oh, Dia mau reaksi. reaksi. Betul. Tinggal lu. Oke, Jadi lanjut. intinya waktu itu 2015 sampai ke 2017 sampai melewati 1 tahun pernikahan tuh momen paling down aku. Masuk rumah sakit hampir 7 kali. UGD. Selama setahun itu. Pendarahan sudah sampai 3 kali juga. Pokoknya banyak banget lah yang terjadi. Betul momen down dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Emang lah kayak drama Korea. Nah, kalau ditanya nih titik baliknya apa? Sekarang tuh aku udah nggak terlalu sensitif dengan orang-orang kapan punya anak. Tibal ya, Tiba balik ya. Titik balik ya. Jadi kenapa cerita ini? Karena sebenarnya itu membuat aku posisi sekarang udah jalan 4 tahun menikah, nggak yang baper gitu nggak sih kalau orang nanya. Karena dulunya Cici insecure dong masih dengan Oh itu. iya dong, apalagi Kepikiran gitu ya. kepikiran, apalagi suami aku kebetulan anak pertama juga dan cucu pertama juga, jadi bisa kebayang Oke. lah pasti kan. There's some pressures. Iya. Belum lagi lingkar pertama aku sangat mendukung. Lingkar kedua, ketiga, keempat, lima itu yang kadang suka sok tahu. Iya. Biasa lah ya, mulut tetangga. Jadi
kadang suka nggak kontrol itu sama kalimatnya lumayan menusuk, misalkan kayak kok kamu belum punya anak sih, ini padahal udah langsung punya anak loh, kamu kan belum punya anak, ini sayang loh umur kamu, banyak banget deh. Terus kayak Cici pernah cerita kayak suka ada yang ngomong lu tuh mesti coba ini coba itu. Iya, atau bahkan kayak dipikir Cici nggak pernah nggak nyoba juga apa ya. Terus ada yang bilang kayak body shaming, kamu tuh kegendutan makanya nggak bisa punya anak. Body shining dia ya. Emang kayak badan dia cakep, enggak juga sih sebenarnya. Jadi ya intinya apapun, kalau kalian mungkin lagi merasa di posisi yang sedang kena penyakit atau lagi apa, boleh ada momen down. Kalau istilah kamu apa? Mental breakdown. Let you have a down moment. Ada down moment. Pokoknya ada down moment sometimes. Tapi gitu. jangan kelamaan. Aku waktu itu ya berarti almost 2 years. 2 years. Berarti jangan in denial juga ya, jangan jadi kayak positif toxic gitu. Iya. Yang kayak enggak gua enggak apa-apa, gua enggak apa-apa. Positif toxic itu kata baru tuh. Iya, Bagus juga positif toxic karena ada sekarang denial, posisinya ya. kayak oke, gue punya penyakit ini, ya gue harus ngelakuin apa gitu. Oke, itu sih kira-kira ya. Jadi Aku- titik baliknya Cici titik baliknya adalah ketika support dari suami, otomatis support dari keluarga dan diri kita sendiri yang pasti mindset. gitu. Beda loh kalimat ketika kamu ngomong gua nggak bisa punya anak sama gua belum bisa punya anak. Oke, it's different. Betul. Ganti topik Oke, ke aku deh kalau kamu. gitu. Oh Kalau gitu. aku- Oke, langsung Aku ganti. sih- Kamu ini siapa? Grace Go. Oke, lanjut. suara paling besar di kantor ya. Mohon maaf nih. Dulu suara paling kecil. Kenapa paling Gitu. kecil Dulu dulu? malah kagak ngomong, gak ada suaranya. Dulu di meja kayak gini. Nunduk doang ya. Di Cieli, Grace makan ya sama-sama. Aku di sini aja headset gitu dulu. Kalau sekarang guys, jam 11.55. Ambil makan siang yuk ke bawah. Jam 11 aduh lapar. Aduh lapar. Jam 3 sore. Malah Sama jam Suaranya kayak lagi. toa aja Iya, lupa, iya, bikin gitu. orang makin lapar. sebelah dia saya sama Regina, saya sakit kuping kiri dan kuping kanan. Oke, gitu. Lanjut. Jadi Belum sebenarnya bisa cerita diserang. iya diserang dulu ya. Jadi sebenarnya waktu itu pertama kali aku kan dulu bodinya body goals dulu. Gitu. Aku kayak Ini gitar Spanyol. kayak Body mamut. Seo. Udah. Seo. Body mamut. Udah. Abis itu Jadi jadi goyang. ngedance ya. Kayak gitu terus waktu itu Mini cello ya tapi ya. iya, iya, Ukulele, anak pendek ya. ukulele. Oke, saya mau lanjut cerita boleh? Enggak biola. Makin random lagi. Makasih loh. Ukulele. Makasih ya. Lanjut ya, lanjut. Gue lupa ngomong apa. Iya, jadi waktu itu ceritanya tahun 2015. Waktu itu aku ulang tahun. Tepat di hari ulang tahun aku tanggal 2015. Orang tua aku bilang, surprise gitu Mami ya? Papi nggak bisa kasih kamu. Waktu itu aku kuliah kan, aku ngerantau kan, aku kuliah di Salah satu Tangerang Selatan ya, di Tangsel, salah satu kampus VIP gitu. Aku kuliah, aku dapat beasiswa 4 tahun kan. Jadi kayak aku scholarship bisa di cloud. Jadi So smart. jadi orang tua cuma biayain kehidupan aku dong Kayak kredit gua otomatis barusan. gitu. Lanjut lagi. Gak maksud emang begini Terus settingannya. abis itu ya udah mereka bilang tiba-tiba, aduh sorry nih Cici nggak bisa ngasih uang jajan lagi, kamu cari sendiri ya uang jajan. Something happened with my parents gitu. Sakit ya. Abis Cerita lu itu tuh banyak selanya ya. ya banyak soalnya dari tadi gue kayaknya. Abis itu ya udah akhirnya gue karena waktu itu langsung panik, gue langsung kayak kalau orang-orang kan kemarin Panic tuh at the disco. iya, orang-orang kan waktu itu waktu awal-awal ini kemarin panik baik. Padahal papa mama telepon, Gracia lagi pusing harus pulang. Gue Pulang apa? Pulang kampus. Pulang kampus pusing. Iya, pulang kampus. Kebanyakan ya. itu tempatnya lagi pas surprise sih, di telepon kayak gitu, teman-teman pas surprise kayak gitu, jadi benar-benar langsung blek. Aku langsung panic buying tuh. Waktu itu kan orang pas pertama pandemi panic buying tuh, beli-beli segala macam. Kamu beli apa? Aku beli Guys, gak perlu panic buying karena stoknya masih banyak. waktu itu karena maksudnya ya Jangan sebut merek saya. tabungan aku kan waktu itu tinggal ya udah waktu SMA kan dulu aku kerja gitu. Terus kalau rekeningnya mau habis kenapa panic buying? enggak, aku panic buying Indomie karena buat stok. iya, aku beli Indomie buat stok. Waktu itu aku beli Indomie 3 Takut dus. tiba-tiba Indomie 100.000 harga 100.000. Ya, enggak juga sih. Mikirnya enggak gitu, tapi aku mikir buat makan ke depan seperti apa gitu kan. Ya udah habis itu aku Ya beli. resepsi bukan negara. Heeh. Dianya kan ya. Habis Lanjut. itu aku ya udah Takutnya sampai ini lupa hujannya. sumpah. Iya, aku ketawa dari tadi. Iya. Sampai gitu abis gitu ya udah akhirnya aku makan Indomie. Bisa itu bisa sampai 4 kali makan Indomie, makannya sampai lapar atau
Kagak, emang kagak kenyang aja ya kan, jadi harus makan 4 gitu. Tapi emang makan mie instan karena aku udah nggak bikin bisa jadi makan lapar mie terus. Sekarang Emang aku udah nggak warteg bisa dekat makan situ gimana? Warteg deket situ tuh mahal. Itu kalau aku misalkan pakai sayur aja Fancy ya? mahal. Enggak Soalnya fancy juga wartegnya sih. elit, tempat Rumah ya? kawasan Tempat nih, kawasannya anak-anak iya kos. belum ada anak-anak kampus. belum ada tempat yang murah gitu loh. Kalaupun ada tempat yang murah itu jauh. Jadi masa aku kesana dulu beli makan kan transportnya Kan udah paling ini baik stok gitu. stok warteg. Gitu ya. Camping dong jadinya. Habis itu ya udahlah dalam waktu 6 bulan dari 49 kilo jadi 72 kilo. Wow. 70 dari 49 di 72. Wow, 20. 72. Aku jelek nih kalau matematika. Ya, 23 kilo dalam waktu 6 bulan doang. Ya, Bagi gimana 6. kebayangin waktu Sebulan itu? naik 4 kilo guys. Bayangin waktu itu gimana rasanya kayak apa ya jadi gendut tiba-tiba, terus orang kan biasa langsung gendut banget sih apa, ya udah jadi Grace yang diam, jadi Grace yang nggak berani. Aku cuma kampus biasa bisa pakai kemeja atau apa, aku nggak berani cuma bisa pakai kaos gitu. Berarti panik Tasnya bag-nya kayak nambah gitu. lagi dong karena bajunya udah nggak muat. Enggak juga sih, itu baju aku pakai baju Saya kayak nggak penting. itu kayak pakai baju Jadi tidur. makin boros ya. Itu aku kayak pakai baju tidur sebenarnya. Kaos tidur yang kaos gombrong aku pakai kayak gitu ke kampus ya guys, kayak gitu. Jadi aku di kampus gak mengenal istilah make up apa segala macam soalnya itu di kantor mana? Pas di kantor masih begitu kan kebetulan Kan waktu awalnya itu. juga nggak pernah make upan dia. Iya, awalnya kan nggak Apa pernah. istilah baju dia yang selalu kita pakai? Apa? Baju kebanjiran itu. Oh enggak, dia suka pakai legging aja. Leggingnya yang benar-benar kayak 7/8. Iya begitu. Dan kaos. Iya kayak gitu. Pakai kaosnya tapi yang ini bukan gombrong, agak kekecilan. Yang warna merah itu. Jadi benar-benar Apa ya? benar-benar definisi panik. Kayak panik. Kalau itu gue yakin panik kesiangan. Benar tuh. Ada yang garis-garis. Oh iya. Gak usah merek lain. Lupa. Video gambar tit. Oke, Iya, palsu tapi. gitu. Abis itu ya udah, terus udah Dia bilang gomo serius guys katanya. udah insecure, udah dikasih tanda tuh, kita banyak bercanda nih. Kan udah insecure, ditambah lagi insecure tahun 2018 kemarin, which is 2 tahun lalu, aku kampusku Univku kena musibah yang mengharuskan semua mahasiswa itu bayar. Mahasiswa beasiswa tuh bayar. Dari 4 tahun sudah, hampir 4 tahun berarti kan? Iya, bukan hampir Berarti 4 belum Iya, hampir 4 selesai. tahun. Aku udah skripsi, bahkan aku udah mulai skripsi. Aku mau sidang minggu depannya. Mau sidang proposal. Dapat kabar. Dapat kabar, kamu harus bayar segini. Selama 4 tahun itu. Iya, selama 4 tahun itu harus bayar. harus bayar. Wah, gila. Kamu harus bayar sebelum ini, kalau nggak kehitung cuti. Agak kurang ajar ya? Iya, kehitung cuti sebenarnya. Sedangkan cuti juga mahal kan. Ya udah aku insecure banget lah. Aku mikir gimana bisa dapat kerja, gimana segala macam. Akhirnya aku mutusin untuk ya udah nggak bisanya aku quit kampus. Ya udah aku quit kampus. Ya udah akhirnya jadi diem aja, jadi insecure. Udah badan kayak begini. Gitu gimana gue dapat kerja gitu. Kamu juga mikir kan gak ada degree juga Ya, kan? waktu itu intinya titik baliknya adalah pas Tibalnya tibalnya adalah pas titik tibal. teman-teman aku semuanya support aku, ayo dong Grace, nggak apa-apa, lu coba aja ngelamar kerja. Nggak semua perusahaan ngelihat degree atau segala Berapa macam. perusahaan yang kamu apply? 100 San. company. Wow. Iya, 100-an company aku apply. Waktu Kepada itu, para 99 company Anda baru melewatkan Grace. iya, Karena itu. sudah kita tarik ke sini. Iya, 100-an company aku apply. Waktu itu juga sempet apply di Unicorn, Decacorn. Aku udah nggak tahu itu apa mereka sekarang. Gagalnya itu di admin karena aku nggak sarjana waktu itu. Jadi satu-satunya yang nerima masih banyak kok company yang melihat sisi situ. This is April ternyata. Apa? Yang Yang ngelihat degree, iya, masih banyak dong. kebalik guys tadi. Iya. Ternyata akhirnya this is April yang nggak Iya. ngelihat. Waktu itu inget banget kok, saya nggak ngelihat degree kamu, asal kamu punya willing untuk belajar atau segala macam. Jadi kalau di kantor tuh emang bapak ibu lebih ngeliat attitude. Ya, Attitude. Dari awal tuh ditekenin banget ya, bahkan kayak ada visi misi begitu, tapi itu nanti Ya udah habis gitu ya udah langsung ini aja, langsung kerja di April. Nggak langsung bisa jadi Grace yang sekarang lagi, balik lagi gitu yang kayak gini, nggak bisa. Sampai harus ke ruang meeting dulu ke Cisini. ke ruang BP gitu. bersama Ke ruang sama kantor. 4 kali. Abis gitu udah ke ruang BP berapa kali, nggak bisa juga, nggak mempan juga, dia beraksi. Habis gitu dia beraksi. Lu marah-marah sama gue, bukan marah-marah. Waktu itu kayak tough love gitu. Kamu kapan marah-marah sama dia? Setiap hari. Setiap hari. Tadi aja kapan? Tough love gitu.
Lu ngasih tough love sama gue, abis itu gue perlahan membuka diri, akhirnya kembali lagi di guys yang terlalu terbuka. Terlalu terbuka, turun tangan dulu. Coba didobraknya kenceng nggak? Iya. Nggak usah, tapi itu oke. Jadi Prosesnya lama 2015 walaupun sampai 2015 sampai 2018 berarti 2019 dong, 3 masih tahun kerja. ya? Iya. Oh 4 tahun. Oh, masih kerja kan udah 4 tahun setengah lah. gitu. Aku Soalnya kan berterima kasih di This is April baru ini kan. Iya, berterima kasih lah sama kalian semua yang udah menginikan aku sampai diri aku sendiri kayak nge-push Sama-sama, gitu. sama-sama. Padahal Eli yang apa. Ya udah karena kamu udah sama-sama jadi cerita kamu apa hari ini. Suara inget ya, gedean dikit. Oke. Jadi aku mau cerita ini kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu lah pokoknya. Karena dia udah bilang, udah lupa. Dia iya matematikanya. Iya, matematika. Jadi di beberapa tahun yang lalu itu aku kenal sama satu cowok nih, strangers, tapi dikenalin sama kakak kelas ceritanya. Jadi masih zaman sekolah lah ya. Enggak, udah kerja. Aku udah kerja. Udah kerja. Dikenalin nih sama kakak kelas gitu kan. Lihat cuman DP dong, DP di handphonenya. DP tuh apa? Display picture. Dia juga bingung. Oke, lanjut guys. Hampir ngomong profile picture ya kan. Jadi Iya. Nah, pas aku lihat wah lumayan nih cowoknya gitu. Terus jadi suka gitu kan. Maksudnya jadi kayak tertarik lah gitu. Kalau kita tertarik sama cowok kan kita pengen jadi sosok yang dia suka juga dong. Betul. Ya enggak? Karena kan dia sosok yang kita suka nih. Aku juga pengen nih gitu. Ngobrol-ngobrol. Setelah kayak makin lama makin kenal gitu, bukannya kayak aku makin kenal, maksudnya kita saling mengenal gitu, malah kayak dia tuh kayak bilang apa ya, dia kayak ngasih standar cewek yang dia suka tuh kayak gimana gitu. Contoh, misalnya aku suka deh cewek yang feminim yang kemana-mana pakai heels gitu. Aku suka deh cewek yang selalu make up, pakai bulu mata, alisnya. dia modalin nggak sih? Enggak sih. Dia modalin nggak sih? Oke. Jadi kayak gitu. Lagi centil amat tuh laki tahu bulu mata atau Aku alis. ingat Cirera pernah cerita ini yang itu bandingin Cica sama selebgram ya. Iya benar. Jadi dia tuh suka kirim-kirim kayak misalnya di Instagram nih, di DM gitu kan. Cantik ya si ini gitu. Kan jadi Iya, makin nanya ini dulu. kan Nggak boleh marah. gini. Terus misalnya bagus deh tasnya merek ini gitu loh. Jadi Iya dong, gitu. saya ngomong gitu ya. Nah, Dulu nggak sanggup ya, dulu nggak sanggup soalnya cinta ya dulu. Cinta. Blind. Cinta sih. Nah, terus Terima kasih informasi. karena maksudnya rumah kita kan lumayan jauh gitu kan. Jadi janjian lah tuh ketemu. Nah, pas pengen ketemu aku tuh jadi kayak panik sendiri gitu, kayak aduh pengen banget nih nanti dia impressionnya juga bagus gitu kan. Dulu pas aku juga lagi hormonnya tuh lagi nggak benar gitu. Aku tuh dulu kayak jerawatan banget gitu kan. Sebenarnya udah berobat tapi nggak tahu kenapa, mungkin hormon juga gitu. Kayak panik jadinya, kayak aduh gimana ya tutupinnya gitu, makeup gitu tebel. Terus dia bilang iya cewek yang cantik kan cewek yang putih. Makin kayak aduh luluran dulu gitu. Jadi kayak tight banget ya. Jadi kayak serempong. Padahal sebenarnya aku kalau misalnya pergi bisa aja gitu, kayak ya udahlah casual aja atau gimana gitu. Aku bisa yang kayak karena mau ketemu ke mall dulu deh cari baju, beli baju baru gitu. Saking jadi kayak insecure gitu loh. Lama-lama aku jadi kayak ngerasa kok kayaknya gue jadi nggak diri gue gitu, kayak self image-nya kok jadi rusak gitu. Beda. Jadi self-conscious gitu. Jadi insecure gitu. Padahal Regina kalau di kantor pakai hoodie. Iya, pakai hoodie gitu kayak dingin ya kan. pakai sneaker. Nah, Nggak make upan. Iya, nggak make upan, pakai rok juga jarang lah ya. Biasanya pakai celana jeans atau apa gitu. Nah, udah deh tuh makin lama suka tapi kok kayaknya nggak cinta sama diri sendiri gitu, jadi kayak terbebani ya, kayak terbebani mau ketemu gitu. Jadi udah deh titik baliknya. Oh belum titik balik. Belum tiba. Gimana? Ya udah pokoknya udah deket lama, akhirnya aku ngerasa juga kayaknya aku udah capek, kayak nggak mencintai diri sendiri gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk yaudah deh stop aja deketnya gitu. Tapi nggak dari situ berhenti terus aku jadi cinta diri aku gitu. Setelah itu kayak deket sama cowok lain, aku juga jadi kayak sama cowok lain kok kayak selingkuh ya. Enggak sama selanjutnya. Setelah itu Cici masih berpikiran kalau semua cowok itu mikirnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak insecure gitu. Aduh, pas lagi jerawatan nggak mau ketemu, nanti aja deh. Tunggu kalau udah sembuh gitu. Atau kayak gitu kalau misalnya mau pergi jadi kayak masih kayak panik gitu nyari baju. Terus kalau lagi gitu. makin stres makin muncul jerawatnya. Benar banget gitu. Jadi kayak stres sendiri gitu.
sampai akhirnya ya udah deh aku mikir kayaknya nggak bagus juga kayak gini terus gitu. Aku kan sering komplain juga kan ke orang tua gitu, kayak kenapa sih kulit gue kayak gini gitu. Ke orang tua ke orang tua. Iya, kayak kenapa sih mesti kayak gini gitu, capek banget jerawatan gitu. Ya udahlah tuh akhirnya dikasih tahu kan, ya udah jerawatan tuh normal gitu. Terus cewek cantik tuh nggak harus putih, nggak harus yang pakai rok, nggak harus yang kayak gitu. Aku lama-lama mikir juga, oh iya ya, nggak kayak Yunseri. Nggak harus kayak Yunseri gitu. Oh iya, boleh. Maaf nih, nggak nyambung ya Bridget. Kayak Yunseri, akhirnya Cici sadar lah. Aku sadar gitu. Apalagi sekarang udah dapet yang oke nih. Yang mencintai Cici apa adanya nggak? Benar. Iya. Cici gak make upan nggak apa-apa. Bangun tidur lo udah liatin belum sama dia? Udah. Sebelum tidur juga udah. Bahkan yang ngeliat kamu ngedance TikTok udah. Bahkan dia upload, pacarnya upload, iya bangga gitu ya pas mama muda. Dia upload si mama muda itu. Oke, luar biasa. Dia udah menerima gitu. Jadi akhirnya dengan aku menerima diri aku sendiri, aku mencintai diri aku pun jadi kayak bisa lebih terbuka ke orang lain gitu. Ya sih itu kalau kayak capek sendiri gitu nggak sih? Banget jadinya. Terus jadinya keputusan tepat. Terus itu berapa lama tuh Rek deketnya? Bukan. Titik balik dari insecure sampai akhirnya. Kayaknya hampir 1,5 tahun lah. Enggak loh. Dibantuin kenapa tuh? Kenapa tuh bisa mencapai tibal? Tibal itu ya kan dikasih tahu juga kan sama orang tua ya, harus menerima keadaan gitu. Kamu tuh ya ampun jerawat tuh bisa sembuh boy gitu kayak. Emosi. Sembuh boy. Jadi kayak nggak usah terlalu worry banget gitu. Banyak banget orang yang mengalami juga gitu. Tinggal bersabar aja gitu. Jangan selalu dipikirin nanti malah tambah parah kayak. Jadi instead of insecure mending bersyukur. Jadi dari tadi ya udah 3 tibal, semua kebahagiaan itu muncul dari diri sendiri. Tibal terakhir, tibal terakhir apakah kita masih cukup? Ya, jadi menurut kalian, aku tuh orangnya gimana sih? First impression. Start with me ya interview. Gak ada sensor. Apa sih? Udah mau ngomong barusan udah ngomong. Nggak relate lu. Saya. Ya, yang pasti pertama kali interview itu aku melihatnya waduh kayaknya nih kamu susah banget nih diajak kerja bareng nih, kayaknya tipe yang anja, kayak maunya gampang gitu. Dia sempet agak ragu tuh di awal tuh kayak pas ketemu, waduh coba deh ngobrol bareng gitu. Oke. Terus diajak makan kemana? Oh iya, waktu itu saya interview sama bapak, itu jam makan siang, terus kayak coba iseng nih orang bener nggak ya, kayak persepsi saya nih akhirnya gue ajak makan di warteg kan? Iya, kita makan di warteg. Cicinya pesan ayam goreng, saya kesenangan lihat Indomie ya. Iya. Makan Indomie. Lalu dia pakai rok, aku ingat banget dia pakai rok, dia pakai kemeja, masih rambutnya pendek. Enggak, aku pakai celana bahan yang panjang, yang kayak si Tasky Pants. Oh iya, kayak gitu lah. Pokoknya benar-benar pakai kayak kemeja, kalau ngeliat pasti kayak pakai anak-anak blazer, jaksel pakai gitu lah ya. Kayak gitu terus kayak ajak makan warteg, pengen lihat aja responnya kayak gimana. Pas lagi makan gimana kan kelihatan tuh kalau orang udah nggak betah kayak gimana. Keterusan ini. Nyaman ya, nyaman. Jadi saya terus nyaman yang ngajak sekarang. Iya, jadi itu ya dimulai dari aku ngomongnya kalau soal kerjaan. Jadi dimulai dari lulus sekolah tuh umur berapa kita? 18 SMA. 17-18 17-18 kan ada jeda tuh sebelum kuliah 3 bulan. Terus nggak tahu mau ngapain, jadi nyoba-nyoba SPG-an. Terus itu pertama kali kayak cuma dapat 200.000. Terus berapa jam kamu SPG itu? 8 jam. 200.000 8 jam. jam. 8 lumayan jam. loh. 8 jam apa 12 jam ya pertama kali. Pokoknya lama deh, udah gitu outdoor. Pakai heels. Pakai sneakers sih waktu itu. Sneakers. Pakai sneakers waktu itu, tapi sempat juga ada yang heels, tapi yang pertama kali banget tuh aku pakainya sneakers. Terus yaudah tuh mulai dari sono mulai banyak dapet job lain, kenal orang lain, kenal klien lain, sampai akhirnya masuk kuliah pun jadinya keterusan tuh dari 3 bulan itu kan, karena ngerasa pertama kali cuma 200.000 tapi naiknya lumayan cepet gitu kan. Terus sampai di kuliah akhirnya tuh kayak masih sering kerja. Aku udah bilang belum sih aku ngapain? Apanya tuh? Iya. Guys. Jadi kayak misalnya
pulang. Jadi kan kalau kampus di salah satu di Jakarta Barat itu, jadi itu nggak yang full. Misalnya satu hari dari jam 7 sampai jam 5 sore itu nggak gitu. Bolong ya? Jadi misalnya kayak cuma 1 sampai 2 mata kuliah, terus paling kayak cuma 2-4 jam gitu. 2 dan 4 jam, bukan 24 jam. Jadi itu pulang dari kuliah biasa langsung SPG-an lagi. Besokannya kayak gitu. Misalnya paginya atau siangnya itu udah pasti sehari pasti ada job terus kan. Nah terus tuh banyak banget tuh kayak stigma orang yang bilang, udahlah lu mah abis ini mah langsung nikah aja, lu mah udah kebiasaan dapat duit enak, berdiri doang udah dapat duit segala macam. Karena orang nggak tahu behind that, lu ngapain ya. Jadi kayak aku juga nggak ngerti ya kenapa SPG kayak dibilangnya kerjaan super gampang, tapi kan mereka kayak nggak lihat capeknya. Iya, kita berdiri berapa lama, terus emang kita berdiri doang. Senyum, kayak kita juga ada product knowledge, kita ada kayak gimana caranya kita ngundang klien ke tempat kita, beli, ada target segala macem kan. Ada juga SPG yang di pameran mobil. Kalau aku kebetulan dapat di salah satu mobil yang tidak dapat disebut. Ya, jangan. Itu tuh nggak cuma berdiri doang, karena di sana tuh ada presentasi juga untuk mobil yang aku jaga. Jadi itu benar-benar presentasi, pakai mic, pakai apa nih layar tancap, LCD, layar tancap ibu, segede-gede gaban tuh. Jadi belajar juga gimana cara komunikasi. Kayak di kita disekolahin apa sih public speaking gitu. Jadi udahlah pokoknya mulai dari situ orang-orang kayak pokoknya langsung bilang kalau pokoknya kalau udah kerja SPG-an duit gampang pasti nggak bisa deh ngantor, nggak bakalan deh bisa ngantor yang mikirin jenjang karir terus ya pokoknya gitu-gitu karena gajinya juga pasti start dari UMR kan. Terus ya udah dari SPG-an semester 6 aku mulai mikir bener juga sih sebenarnya nggak ada jenjang karir ke depannya. Jadi aku nyoba-nyoba karena udah punya banyak klien kan itu kayak udah 5 tahun kurang lebih 3-4 tahun gitulah aku SPG-an. Akhirnya nyobain jadi agency. Pertama belum ada nama agensinya, jadi kayak cuma klien nyari ke aku. Jadi kamu handle SPG lain gitu. Dan itu kayak berlangsung selama 2 tahun itu kan dari semester 6 berarti sampai semester 8 sampai lulus tuh masih. Terus 2 tahun setelahnya tuh aku ngerasa ini tuh kerja jasa tuh lelah banget. Capek apalagi sih. Kayak ngurusin tenaga SPG yang juga kayak mereka kan nggak terikat di satu agency, terus mereka punya banyak pilihan job dan kita tuh nggak ada yang kayak tertata di surat kontrak kecuali kayak itu kerjaan yang gede banget gitu kan. Jadi tuh capek banget yang ngerasain namanya di cancel H-1 jam, terus SPG hilang di hari H. Terus beda sama foto, pokoknya gitu-gitu lah banyak banget. Jadi kayak aduh udahlah lelah banget. Terus akhirnya nyoba ngantor. Terus pas ngantor tuh kayak masih, pas nyoba mau ngantor tuh kayak stigma pikiran tuh masih aduh tapi gue bisa gak ya, kayak orang-orang bilang gue kayak gini gitu loh. Jadi kayak di diri sendiri meragukan diri sendiri. Stigma orang terhadap lu tertanam gitu ya. Jadi kayak sempat nyoba di 2 company sebelum akhirnya masuk ke sini. Kamu 2 ya? Aku masuk ke 2 company sebelum ini. Ternyata aku enjoy banget sih ngantor. Aku jauh lebih enjoy ngantor daripada yang kemarin agency. Sebenarnya bisnis sendiri baik, tapi kalau misalnya bener-bener gak passion di sana buat apa? Dan kayak ngantor begini juga lebih mikirin juga ke depannya gimana. Terus kalau kantor kamu punya jenjang karir, kamu bisa dapetin pengalaman dulu untuk kamu bakal punya usaha lain kan kalau di sini. Bener banget. Pokoknya intinya jadi kayak nggak mikirin kayak gue dulu SPG-an, gue gede nanti cuma bisa langsung nikah aja. Mikirinnya sempet ketanamnya tuh kayak gitu. Jangan mikir mudah itu hidup. Tuh kalau kayak gitu mas, stigma orang bener-bener terhadap lu tuh kayak gitu ya. Iya, sampai akhirnya ada anak kampus waktu itu kemarin ngajak aku ke kondangan dia nikah. Terus dia bilang, aduh aku lupa banget ya aku waktu itu kasih Cici. Dia tiba-tiba kayak bilang, gue mah tau lah dari dulu. Oh dia nanya kok lu gak nikah-nikah ya. Terus dia bilang, nggak lah gue masih asik nih kerja, ada sih dan lagi keadaan kayak gini juga kan, ngapain juga dipaksain. Terus dia kayak bilang, iya sih gue dari dulu sebenarnya tahu lu tuh bukan cewek yang kayak langsung mau
yang begitu lulus kuliah lu langsung maunya nikah. Gue udah bisa lihat dari dulu lu tuh tiap kali ngerjain tugas gimana. Pokoknya aku sampai terharu banget baca chat dia. Iya, itu tunjukin ke aku chatnya terus kayak ya emang benar. Maksudnya waktu Yang chat di line ya? Iya. Nah waktu itu tuh pas kamu udah 1 bulan kerja tuh aku udah mulai ngeliat tuh ya, maksudnya oh ternyata tuh impression gue dulu tuh ya salah. Lu kalau ngeliat orang tuh jangan lihat dari Salah Ci, salah. Iya saya salah. Iya. Ternyata setelah masuk kerjaannya ngajakin mulu ke warung depan. Iya. Mie ciar ini nggak boleh Indopip, gue makan, maksudnya nggak yang, ya nggak seperti yang aku bayangkan lah waktu kerja bareng, which is ya harus diakuin dong kalau emang salah kan. Ya, dia mah ternyata bentukan anak seperti ini. Iya, ternyata orang salah. padahal keras. Intinya nggak semua persepsi orang tuh bener, karena orang tuh nggak tahu kan di balik kehidupan kita sebenarnya seperti apa. Iya, gitu. Terus, tapi kalau kita summary-in 4 cerita tadi ini walaupun agak panjang, maaf ya jangan bosan ya. Tapi intinya semuanya itu setiap orang pasti punya masalah dan semuanya bisa terselesaikan dari diri kita sendiri. Pokoknya kita punya masa lalu bukan berarti Penentu. kayak masa lalu, iya bukan berarti kayak kita dulu gimana, berarti kita kedepannya akan seperti itu. Meskipun masa lalu itu apa yang efek ke masa kita depan. sekarang, tapi masa depan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Dan apa yang ya. kita ucapkan, pokoknya percayalah setiap kali kalian ucapkan sesuatu terus sebentuk dalam bentuk doa. Yes. Jadi perkataan adalah doa guys. Iya, jadi makanya. Dan happiness start from yourself. within. Dan ya yang paling harus di ini, karena aku belajar banget dari Di lesson ini. ini di highlight. Jangan jangan denial, karena positif toxic yang tadi positif Kalimatnya toxic. bagus. Jadi kalau Iya. kayak mau sedih aja dulu, Iya. tapi itu jangan berlarut-larut. Pokoknya intinya Lewatin. segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Gak apa-apa kamu larut-larut kesedihan dulu, tapi ya udah abis itu kamu bangkit lagi. Jangan ini gitu, jangan terlarut-larut di sedihnya kayak gitu. Oke, pokoknya itu kira-kira kita podcast pertama kita semoga berfaedah buat kalian. Gitu, ini podcast berfaedah. Jadi walaupun agak panjang, tadinya mau 20 menit jadi 30 menit lebih. gitu. Mohon maaf banget tidak dengerin curhat. Para kru yang dari tadi udah pusing di belakang. Habis. Oke. Oke, pokoknya aku justru kita juga pengen tahu kalian tuh mau kita bahas apa di next episode. Iya, nanti aku kasih question box di Instagram, Iya. kalian mau bahas apa gitu. Atau bahkan kalian mau share cerita kalian juga nggak masalah. Biar kita Iya. bacain. Oke. Jangan menyerah.